Fakta sains yang menarik di negara Uzbekistan. Tokoh terkenal dan inspiratif. Al-Khwarizmi dan penemuannya. Al-Khwarizmi adalah seorang matematikawan, astronom, dan ahli geografi Muslim dari abad ke-9 yang lahir di Uzbekistan. Ia dikenal sebagai Bapak Aljabar karena telah mengembangkan algoritma dan notasi aljabar yang digunakan hingga saat ini. Salah satu penemuannya yang paling terkenal adalah metode aljabar yang disebut dengan aljabar atau penggantian. Metode ini mengajarkan cara menyelesaikan persamaan linier dan kuadrat dan telah memberikan kontribusi besar pada pengembangan ilmu matematika modern. Selain itu, ia juga memperkenalkan sistem angka Hindu-Arab ke dunia barat melalui karyanya Algoritmi de Numero Indorum yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan diadopsi oleh Eropa sebagai sistem angka yang digunakan hingga saat ini. Karyanya dalam bidang astronomi dan geografi juga tidak bisa diabaikan. Al-Khwarizmi menghasilkan tabel astronomi yang akurat dan membantu memperbaiki kalender Islam. Ia juga menulis buku tentang geografi yang berisi deskripsi mengenai negara-negara Muslim pada saat itu dan dikenal sebagai Kitab Surat Al-Ard. Al-Biruni dan penemuannya. Abu Raihan Al-Biruni adalah seorang ilmuwan Muslim dari wilayah Khwarizmia yang terletak di wilayah Uzbekistan. Dia adalah seorang polimath yang berkontribusi pada berbagai bidang sains, matematika, astronomi, geografi, sejarah, dan filsafat. Salah satu penemuannya yang paling terkenal adalah penemuan astronomi. Al-Biruni menulis sebuah buku di mana dia mengukur jari-jari bumi dan jarak antara bumi dan matahari dengan menggunakan metode triangulasi dan trigonometri. Dia juga meneliti gerhana matahari dan bulan, serta memberikan deskripsi yang akurat tentang fenomena ini. Selain itu, Al-Biruni juga menemukan metode untuk menentukan koordinat geografis dan waktu di berbagai tempat di bumi. Ia juga menggunakan metode yang mirip dengan yang digunakan oleh para navigator untuk menentukan posisi kapal di laut. Karyanya telah memberikan kontribusi besar bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dunia Muslim, serta di seluruh dunia. Ia dianggap sebagai salah satu cendekiawan terbesar dalam sejarah Islam dan dihormati oleh para ilmuwan di seluruh dunia. Lalu, apa perbedaan antara Al-Khwarizmi dan Al-Biruni? Al-Khwarizmi dan Al-Biruni adalah dua tokoh penting dalam sejarah ilmu pengetahuan Islam. Meskipun keduanya hidup di negara yang sama, keduanya memiliki perbedaan dalam bidang studi dan penemuan yang mereka lakukan. Al-Khwarizmi adalah seorang matematikawan, astronom, dan ahli geografi yang lahir di Khwarizm, Uzbekistan pada abad ke-9 Masehi. Dia dikenal sebagai Bapak Aljabar karena kontribusinya dalam pengembangan aljabar, termasuk pengenalan notasi angka dan simbol matematika yang masih digunakan hingga sekarang. Sementara itu, Al-Biruni adalah seorang ilmuwan serba bisa yang hidup pada abad ke-11 Masehi di wilayah yang sekarang Uzbekistan. Dia dikenal sebagai seorang ahli matematika, astronomi, geografi, dan ilmuwan alam. Penemuan dan kontribusinya termasuk pengembangan metode untuk menentukan diameter bumi, pengukuran waktu, penentuan jarak bintang, dan banyak lagi. Dia juga menulis lebih dari 100 buku tentang berbagai topik termasuk ilmu alam, filsafat, dan agama. Dalam hal bidang studi dan penemuan,
Al-Khwarizmi lebih terkenal dalam matematika dan astronomi, sedangkan Al-Biruni lebih terkenal dalam ilmu alam dan geografi. Namun, keduanya sama-sama memiliki kontribusi besar dalam pengembangan ilmu pengetahuan di dunia Islam dan modern. Fakta sains sumber daya alam Uzbekistan. Negara ini memiliki sumber daya alam yang melimpah, terutama minyak bumi dan gas alam. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam di Uzbekistan dilakukan oleh pemerintah melalui perusahaan-perusahaan negara. Berikut adalah beberapa fakta sains mengenai sumber daya alam Uzbekistan. Negara ini memiliki cadangan minyak bumi yang cukup besar, diikuti dengan gas alamnya yang menduduki peringkat terbesar kedua di Asia Tengah setelah Turkmenistan. Selanjutnya, negara ini juga memiliki kekayaan sumber daya alam berupa emas yang dimanfaatkan untuk kepentingan negara dan masyarakatnya. Lebih lanjut, negara ini juga memiliki cadangan uranium dan tembaga yang cukup besar, yang memiliki prospek cerah di masa depan. Pemerintah Uzbekistan tengah berinvestasi dalam pengembangan teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya alam, khususnya pada industri minyak dan gas alam. Uzbekistan juga telah berupaya memperbaiki regulasi dan kebijakan sektor sumber daya alam untuk menarik investasi dan meningkatkan produktivitas sektor tersebut. Pemerintah Uzbekistan telah melakukan beberapa langkah untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya alam, termasuk reformasi industri energi dan peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam sektor ini. Selain itu, Uzbekistan juga telah melakukan upaya untuk meningkatkan efisiensi energi dan mempromosikan penggunaan energi terbarukan, seperti tenaga surya dan angin. Namun, pengelolaan sumber daya alam di Uzbekistan masih dihadapkan dengan berbagai tantangan, seperti kurangnya investasi asing, teknologi dan keahlian yang terbatas, serta infrastruktur yang kurang berkembang. Selain itu, pengelolaan sumber daya alam di Uzbekistan juga dihadapkan dengan masalah lingkungan, termasuk pencemaran air dan udara, kerusakan habitat, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, pemerintah Uzbekistan masih harus bekerja keras untuk meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dengan cara yang berkelanjutan dan bertanggung jawab, serta mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi di masa depan. Fakta sains universitas-universitas di Uzbekistan. Berikut adalah beberapa fakta sains tentang universitas-universitas di negara ini yang mengedepankan penelitian dan pengembangan untuk kemajuan teknologi, seperti Universitas Teknologi Tashkent, Universitas Nasional Uzbekistan, Universitas Teknologi Kimia dan Industri Nuklir, Institut Fisika Nuklir Uzbekistan, Institut Fisika Teknologi Bahan, dan Institut Matematika Nasional. Dan beberapa universitas-universitas lainnya. Universitas-universitas tersebut memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk sumber daya manusia di negara Uzbekistan dan memiliki berbagai program penelitian dan pengembangan dalam bidang teknologi informasi, teknik elektro, mesin, teknik kimia, biologi, matematika, hingga aplikasi nuklir dalam industri dan teknologi. Uzbekistan masih memiliki banyak universitas top lainnya, dan universitas-universitas tersebut terus mengembangkan program penelitian dan pengembangan baru untuk kemajuan teknologi di Uzbekistan dan menciptakan inovasi-inovasi baru yang dapat membantu mengatasi berbagai masalah dan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat Uzbekistan.
Fakta sains bidang pertanian. Uzbekistan memiliki sejarah panjang dalam pertanian, dan saat ini sektor pertanian masih menjadi bagian penting dalam ekonomi negara tersebut. Berikut adalah beberapa fakta sains tentang bidang pertanian, termasuk teknologi irigasi dan pengelolaan pangan di Uzbekistan. Produsen kapas. Negara ini adalah salah satu produsen kapas terbesar di dunia. Tanah-tanah yang subur dan iklim yang cocok di Uzbekistan membuatnya menjadi tempat yang ideal untuk menanam kapas. Kacang almond. Uzbekistan juga merupakan produsen terbesar kedua dunia untuk kacang almond setelah Amerika Serikat. Hal ini dikarenakan negara tersebut memiliki kondisi alam yang ideal untuk menanam pohon kacang almond. Teknologi irigasi. Teknologi irigasi di Uzbekistan telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Ada beberapa proyek besar yang sedang dilakukan di seluruh negara untuk meningkatkan efisiensi penggunaan air dan memperluas area irigasi. Pabrik pengolahan makanan. Pada tahun 2016, Uzbekistan menandatangani perjanjian dengan Uni Emirat Arab untuk membangun pabrik pengolahan makanan, di mana pabrik tersebut akan memproses buah-buahan dan sayuran untuk diekspor ke Uni Emirat Arab dan negara-negara lain di sekitar wilayah tersebut. Sistem pemantauan pertanian. Uzbekistan telah memulai program besar untuk memperkenalkan teknologi baru dalam pertanian, termasuk teknologi untuk pengolahan pangan dan sistem pemantauan pertanian yang canggih. Riset dan pengembangan. Negara ini juga memiliki banyak institusi riset dan pengembangan di bidang pertanian, seperti Institut Penelitian Pertanian Uzbekistan dan Institut Ilmu Tanaman dan Fisiologi. Institusi-institusi tersebut bekerja sama dengan pemerintah dan perusahaan swasta untuk memperkenalkan teknologi baru dan meningkatkan efisiensi dalam produksi pertanian. Fakta sains satelit Uzbekistan. Negara ini telah meluncurkan dan mengoperasikan berbagai satelit untuk berbagai keperluan, termasuk untuk komunikasi, navigasi, dan pengawasan lingkungan. Beberapa satelit di Uzbekistan yang telah diluncurkan dioperasikan, di antaranya adalah Uzbekistan One, NAVO, Uzbekistan, Monacosat, Sovzone, dan satelit-satelit lainnya. Selain untuk komunikasi, navigasi, dan pengawasan lingkungan, peluncuran dan pengoperasian satelit-satelit ini dilakukan untuk pemantauan bumi dan kondisi alam negara Uzbekistan. Juga ditujukan untuk menyediakan layanan komunikasi di seluruh wilayah Uzbekistan, termasuk daerah pedesaan. Selain itu, satelit-satelit tersebut digunakan untuk keperluan militer, sipil, dan menyediakan layanan navigasi dan komunikasi di wilayah Asia Tengah, juga untuk pengawasan lingkungan dan sumber daya alam di Uzbekistan. Negara ini juga telah bekerja sama dalam hal satelit dengan beberapa negara seperti Rusia, Jepang, dan Cina untuk meluncurkan beberapa satelit bersama. Di masa depan, Uzbekistan memiliki rencana untuk meluncurkan lebih banyak satelit, termasuk satelit pengamatan bumi dan satelit navigasi, untuk meningkatkan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi negara tersebut.